dosen pengapu kita, Bapak Ceceng Salamuddin MPD, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya, khususnya PAI Angkatan 2022. Baiknya teman-teman, saya dari kelompok 5 yang mana sebagai moderator, dan dalam kelompok 5 tersebut yang beranggotakan 8 orang, yang mana ada Baharudin Lukmanul Hakim, Muhammad Wildan, Rika Kartika, Rizky Nur Jamal, dan saya sendiri Sansana Sanusi, Siti Nur Jamila, Yusi Rusmana Putri, dan Wasilah. Baik ya teman-teman, dalam pembahasan ini kami akan membahas pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang akan dibahas setelah yang satu ini. Teman-temanku semua, materi pertama tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah yang akan dipaparkan oleh Siti Nur Jamilah. Kepada Siti Nur Jamilah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Awal berdirinya Bani Umayyah dimulai ketika terjadi konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan wilayah dan umat Islam terbelah menjadi dua bagian, yaitu wilayah mayoritas yang berada dipimpin Ali bin Abi Thalib dan wilayah Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalnya, penyebab perselisihan mereka berdua adalah terkait dengan penetapan hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk tidak mencari pembunuh Utsman dikarenakan kondisi saat itu yang masih belum memungkinkan. Selain itu, Utsman sendiri sudah pernah berpesan kepada para sahabat untuk tidak menghunuskan pedang, hanya untuk membela dirinya. Namun ternyata Muawiyah selaku keluarga Utsman tidak menerima keputusan Khalifah Ali tersebut. Maka Muawiyah menolak untuk membaiat dan mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika Muawiyah memilih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan kehendaknya sendiri, konflik yang ada semakin membesar. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya Perang Siffin di tebing Sungai Furat pada 13 Safar tahun 37 Hijriah. Kemudian, analisis isi dari sejarah berdirinya dinasti Umayyah dapat dipahami bahwa sejarah lahirnya Bani Umayyah adalah berawal ketika terjadinya konflik dari perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib terkait dengan penetapan hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk tidak melanjutkan mencari pembunuh Utsman. Namun Muawiyah tidak setuju dengan keputusan Ali tersebut, sehingga Muawiyah memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kehendak sendiri yang menyebabkan terjadinya Perang Siffin dan berlakunya Majelis Tahkim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih ya kepada pemateri pertama Siti Nur Jamilah. Yang selanjutnya materi kedua tentang karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah akan dipaparkan oleh Yusi Rusmana Putri. Kepada Yusi Rusmana Putri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik pendidikan pada masa Bani Umayyah. Dari referensi yang saya temukan, ada 4 karakteristik pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Arabisasi sistem dan ilmu pengetahuan. Proses Arabisasi ini bertujuan untuk menyalin bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Selain itu juga untuk menjadi bahasa persatuan negara, sebab khalifah sendiri merupakan keturunan bangsa Arab. Dan faktor yang terpenting adalah bahwa Al-Quran dan hadis pada awalnya menggunakan bahasa Arab, sehingga untuk mengkajinya tentu menggunakan bahasa Arab sebagai media penelitiannya. Adapun karakteristik yang kedua yaitu kebebasan berpikir dalam berijtihad dan awal pembentukan mazhab. Pada masa ini merupakan awal banyaknya bermunculan aliran-aliran teologi dan mazhab. Selain itu, masa Umayyah merupakan masa yang menanamkan cikal bakal terjadi
terjadinya gerakan-gerakan filosofis keagamaan dan memberikan pengaruh juga terhadap kebebasan berpikir dalam pendidikan Islam. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu perkembangan sastra Arab. Karakteristik perkembangan selanjutnya yang paling menonjol adalah bahwa penulisan puisi dan sastra. Perkembangan ilmu pengetahuan ini didasari pada sikap nasionalis dari bangsa Arab dan Khalifah Umayyah sendiri. Bangsa yang memang mahir dalam bersyair sebelum Islam datang sudah dikenal oleh seluruh penjuru. Sehingga timbullah sikap untuk menghargai warisan nenek moyang bangsa Arab. Dan yang terakhir yaitu karakteristik pendidikan Islam pada masa Umayyah, yaitu timbulnya konsep pemeliharaan terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Pada abad pertama Hijriah merupakan abad yang melahirkan kajian-kajian ilmu keagamaan, khususnya pemeliharaan terhadap hadis. Munculnya pemikiran ini oleh ulama hadis disebabkan oleh adanya perang Siffin. Selain itu, perang antara Muawiyah dengan Ali memicu maraknya penyebaran hadis-hadis palsu. Kejadian ini membuat ulama-ulama hadis pada abad 1 dan 2 Hijriah seperti Maliki, Bukhari, Az-Zuhri, dan lainnya untuk segera melakukan pemurnian hadis. Terima kasih ya para pemateri kedua Yusi Rosmana Putri. Yang selanjutnya tentang sistem pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah akan dipaparkan oleh Rizky Nur Jamal. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan poin selanjutnya, yaitu tentang sistem pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang begitu diperhatikan, sehingga sistem pendidikan berjalan secara alamiah, walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia. Yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Standar pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikannya bersifat desentralisasi dan belum memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian pendidikan pada masa itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba dan beberapa kota lainnya seperti Bashrah, Kufah atau Irak sekarang, Damsyik dan Palestina atau Syam. Istat atau Mesir, di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, sastra, seni bangunan, seni rupa, maupun seni suara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berpusat di Madinah seperti pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, melainkan ilmu itu telah mengalami ekspansi seiring dengan ekspansi teritorial yang tadi. Lebih lanjut, menurut Haji Soekarno dan Ahmad Supardi, memaparkan bahwa pada periode dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu yang pertama, 1. Pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Tempat proses pembelajaran berada dalam lingkungan istana. Yang kedua, ada pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan tentang analisis isi sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah itu berjalan secara alamiah. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam pada saat itu kurang begitu diperhatikan. Pada masa Bani Umayyah, pola pendidikannya bersifat desentralisasi dan belum memiliki tingkatan atau standar umum. Kajian pendidikan pada masa itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan juga beberapa kota lainnya. Pada periode kepemimpinan dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan khusus dan juga yang kedua pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga Rizky Nur Jamal. Yang selanjutnya materi keempat
lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang akan dipaparkan oleh Baharudin Lukman Hakim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah. Adapun lembaga pendidikan pada masa Daulah Umayyah diantaranya masjid. Bani Umayyah memanfaatkan masjid sebagai lembaga pendidikan seperti membaca Al-Quran, sekolah menengah dan tingkat tinggi. Pada masa ini pula masjid berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan. B. Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan untuk belajar membaca dan menulis tingkat sekolah dasar. C. Halaqah. Sistem halaqah tidak khusus dipakai untuk mengajar atau mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga pengetahuan umum. Selain itu, semua umur dan jenjang dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan penjelasan guru. D. Madrasah. Lembaga madrasah yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin tetap dipertahankan oleh Khalifah Umayyah. Di madrasah, murid akan diajarkan Al-Quran, ilmu fikih, faraid, dan masih banyak lainnya. E. Badiyah. Arabisasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan memunculkan istilah Badiyah, yakni dusun Badui di padang Sahara yang fasih dan murni bahasa Arabnya. Akibat Arabisasi ini adalah lahirnya ilmu qawaid dan cabang ilmu lainnya untuk belajar bahasa Arab. F. Pendidikan istana dan rumah guru. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan tidak terhenti pada pengajaran tingkat rendah, tetapi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi dan terdapat pendidikan istana. Tujuan pendidikan istana bukan saja mengajarkan pada pengetahuan, tetapi seorang guru harus mendidik kecerdasan hati dan jasmani anak. G. Bamaristan. Bamaristan adalah rumah sakit, tempat untuk merawat orang yang juga difungsikan sebagai tempat studi kedokteran. H. Balai pertemuan dan perpustakaan. Pada masa Bani Umayyah dibangun balai pertemuan yang hanya dapat dimasuki oleh kalangan sastrawan dan ulama-ulama terkemuka. Tempat ini digunakan untuk mempelajari sastra Arab, baik syair, pidato, dan prosa. Selain itu, dibangun juga perpustakaan untuk menimba beragam ilmu, dan yang terakhir, kurikulum dan pola pendidikan. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah lebih luas dari periode sebelumnya. Kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah masih sama, yakni Al-Quran dan Hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada pemateri keempat, Baharudin Lukman Hakim, yang selanjutnya problematika pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang akan dipaparkan oleh Rika Kartika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait problematika pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah ini tampaknya masih didominasi oleh metode bayani, terutama selama abad 1 Hijriah, di mana pendidikan bertumpu dan bersumber pada nas-nas agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan fatwa sahabat. Metode bayani dalam pendidikan Islam kala itu bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Pada masa dinasti Bani Umayyah ini, dalam perkembangan bidang kurikulumnya mengalami beberapa kesulitan, khususnya dalam jenis kurikulum pendidikan rendah, ketika ingin membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat. Untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam mengalami kesukaran. Hal ini dikarenakan yang pertama, tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun untuk tingkat penghabisan, kecuali Al-Quran yang terdapat pada kurikulum. Kedua, kesukaran di antara membedakan
fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan. Kemudian dengan adanya kegiatan perluasan atau ekspansi yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa Bani Umayyah ini telah mendorong terjadinya persentuhan kemajemukan masyarakat. Karena kemajemukan suku, bangsa, dan bahasa di masa Bani Umayyah, masing-masing masyarakat pada masa itu belum ada bahasa persatuan, sehingga mereka masih menggunakan bahasanya masing-masing. Kejadian ini memicu ketidakseragaman dan kesamarataan tata bahasa. Selain itu, perang antara Muawiyah dengan Ali memicu maraknya penyebaran hadis-hadis palsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian pemaparan yang kelompok kami paparkan. Yang selanjutnya kesimpulan ya dari yang kami bahas akan disimpulkan oleh saudari Wasilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wasilah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, berdasarkan pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya Bani Umayyah berawal ketika terjadinya konflik dan perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib terkait dengan penetapan hukum terhadap pembunuh Utsman. Adapun karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah diantaranya yaitu Arabisasi sistem dan ilmu pengetahuan, adanya kebebasan berpikir dalam berijtihad, semakin berkembangnya sastra Arab, dan juga timbul konsep pemeliharaan terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan. Sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah itu berjalan secara alamiah, dan pola pendidikannya yaitu bersifat desentralisasi dan belum memiliki tingkatan dan standar umum. Adapun lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendidikan pada masa ini lebih sistematis dan terorganisir dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemudian beberapa problematika yang terjadi pada saat kepemimpinan Bani Umayyah itu ialah dalam hal pengembangan kurikulum, terjadinya kesemrautan tata bahasa, dan juga mulai maraknya penyebaran hadis-hadis palsu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam tutur kata atau apapun itu. Yang kesalahan ya datangnya dari kami sendiri dan kebenaran dari Allah SWT. Ya, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, apalagi yang telah menonton. Semoga dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.